Kita di tahun ini masuk dalam musim transformation and victory. Amin? Amin. Yang amin sedikit ya. Setiap musim yang ada saya selalu aminkan. Dan saya mendapat berkat dari setiap musim yang Tuhan berikan. Ya, saya mau sidang jemaat juga begitu. Jangan nanti kalau dapat berkatnya orang lain, kok orang lain dapat gua nggak dapat begitu. Karena tidak mengaminkan. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar janji. Tapi iya dan amin. Ya. Jadi Pastor Leo sudah memberi kita bahwa musim tahun ini adalah transformation dan victory itu menjadi buat milik bukan hanya Pastor Leo atau pastor, tapi bagi setiap sidang jemaat tempat ini. Amin. Siapa yang mau mengalami transformasi dan kemenangan? Amin, puji Tuhan. Ya. Setiap orang percaya akan mengalami transformasi. Amin. Setiap orang percaya akan mengalami transformasi. Dan setiap orang percaya perlu mengalami transformasi. Oh, saudara pada diam ya. Setiap orang percaya akan dan perlu mengalami transformasi sehingga menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Amin. Transformasi merubah kehidupan kita, bentuk kita, fungsi kita, dan sifat sebagaimana. Untuk apa transformasi? Agar kita bisa mengalami kemenangan. Karena itu jelas, enak tuh ya transformation and victory. Jadi transformasi untuk apa? Untuk victory. Emang transformasi mau dirubah jadi apa? Ya, untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita setiap hari menghadapi peperangan. Saudara merasa setiap hari mengalami peperangan enggak? Siapa yang hidupnya damai, sejahtera, tidur nyenyak? Enggak ada. Setiap orang, setiap hari mengalami peperangan. Bukan hanya jemaat, pastor juga mengalami peperangan. Setiap hari kita menghadapi peperangan. Ya. Dan kita perlu kemenangan itu. Karena apa? Karena Tuhan bilang dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kemenangannya. Jadi kalau ada orang Kristen kalah, aduh kasihan deh. Karena dia nggak tahu bahwa dia hidup di dalam hidupnya di dalam kemenangan. Karena sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau saudara nggak percaya bahwa menghadapi perang setiap hari, 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini peperangan enggak? Kita diputer-puterin, dikelilingin oleh iblis, dicari pada saat kita lemah. Sama kayak angin kan, puter-puter-puter masuk angin. Cuman saya enggak bagian di endorse sama perusahaan itu ya. Jadi saya mesti jaga, enggak boleh ngomong. Nah, kita minum obat kan, supaya keluar angin. Nah kalau kita dikiterin iblis, kita tolak dalam nama Yesus. Jangan salah obat ya. Nah ini peperangan, kita harus usir musuh kita. Setiap ada perkataan, gosip, segala macam di dalam diri kita nggak perlu takut. Karena kita fokusnya kepada Yesus. Ada 2 orang, seorang dengan sahabatnya, katakanlah saya dengan Pastor Lewi. Duduk lagi nonton televisi. Sekarang masa pandemi ya. Jadi kalau putar televisi pasti ada cerita pandemi, COVID, India lagi banyak yang meninggal, orang India yang masuk ke Indonesia segala macam ya. Menakutkan enggak? Menakutkan, khawatir. Nah, kalau saya bicara sama Pastor Lewi bagaimana ya menghilangkan ketakutan seperti begini. Pastor Lewi cuma matiin televisinya aja. Hilang enggak ketakutannya?
Kalau kita sering nonton televisi dan kita terus melihat ada macam-macam penyakit, kita takut. Tapi kalau kita lihat terus kepada Tuhan dan janji-janjinya dan firman-Nya, kita fokus bahwa janji Allah itu ya dan amin, takut nggak perlu hidup ini? Nggak ada ketakutan di dalam hidup ini. Amin? Amin. Peperangan kita setiap hari, Efesus 6 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau lawan Pastor Lewi saya masih berani dah. Kalau saya lari ke arah sini masih kencengan saya dari Pastor Lewi. Karena sekarang udah gemuk, kalau dulu enggak mungkin. Walaupun saya lebih tua, saya lari masih bisa lebih kencang dari Pastor Lewi ya. Sepertinya sih, belum tahu sih, belum coba, kita berjalan-jalan aja ya. Jadi kita melawannya bukan darah dan daging yang kelihatan, enggak. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Yang kita lawan ini, penguasa yang di udara. Bukan melawan pemerintah ya, bukan. Jangan saudara salah. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ini yang jahat, roh-roh yang kita nggak kelihatan, yang bisa mengganggu kita. Sehingga inilah menjadi peperangan kita setiap saat, ya. Karena iblis selalu mencari kelemahan kita. Begitu lagi buka-buka WA, sedikit-sedikit, kebuka ke babe dibuka, ada yang situs porno. Udah, masuk iblis. Ini masuk udah ya. Jadi banyak cara-cara iblis bekerja. Tapi saya nggak mau mempromosikan iblis, saya mempromosikan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Roma mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Jadi kita bukan melawan pemerintah, tapi melawan penguasa di udara yang jahat. Ya. Jangan kita melawan pemerintah yang ada di atasnya, sebab pemerintah tidak berasal dari, bahwa pemerintah berasal dari Allah. Ya, tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah. Jadi apa yang pemerintah katakan ya kita turut. Jadi kalau jangan pulang mudik, ya jangan pulang mudik. Kalau mau pulang mudik juga ketangkep 100 juta, mau bayar dari mana begitu ya. Ya. Kalau kita mau menghadapi peperangan, namanya mau perang nih, mau victory, perlu peperangan nggak? Ada nggak orang bilang saya mau menang? Nggak ada pertandingan, nggak ada peperangan, tapi bilang saya menang, saya lebih dari pemenang. Menang apanya? Tapi setiap orang yang mau menang pasti ada peperangan atau ada pertandingan. Betul ya? Jadi kalau kita mau menghadapi peperangan, kita perlu pelatihan dan perlu senjata. Kalau nggak ada pelatihan, nggak ada senjata, tahu-tahu saudara saya bilang ayo kita perang, mana bisa perang? Jadi tentara dilatih, kita pun juga perlu pelatihan. Pelatihannya di mana? Di home. Jangan ke home datang, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang. Kayak gendang India kan gitu ya. Jadi harus kita dilatihnya di mana? Di home. Pelatihannya berat atau perlengkapan senjatanya itu hebat apa enggak? Itu kita tergantung peperangan apa yang sedang kita hadapi. Kalau peperangan yang enteng mah enggak usah berat-berat latihannya. Tapi kalau pelatihan tentara selalu yang berat-berat. Saya perhatikan nih. Kenapa kalau tentara kita juga sekolah, kenapa diajar baris berbaris ya? Saudara semua belajar baris berbaris nggak? Pas sekolah. Kenapa? Saya perhatikan, saya cari di Google. Apa? Dia bilang cuma hanya membentuk satu karakter, disiplin, gotong royong, kerjasama. Tapi kalau saya lihat, enggak. Justru dari awal masuk itu sepertinya kita harus dengar suara komandan. Iya kan? Baru kalau dia bilang, maju jalan, gitu kan. Gerak, baru maju jalan ya. Nah kalau yang di depan nggak maju, yang belakangnya maju, kedorong gabruk semua. Jatuh. Begitu kan? Jadi kita belajar dengan suara komandan. Di situ mungkin belajar ketaatan, baik anak sekolah maupun pada tentara. Saya rasa di situ adalah belajar ketaatan dulu pertama. Apa yang dikomandokan
itu dikerjakan dan dikerjakan tepat pada waktunya. Ya, saya waktu berapa minggu yang lalu memberkati pernikahan. Begitu saya bilang, saya nggak sebut saudara siapa ya, saudara tahu. Saya bilang sekarang ini udah istri saudara dan saudara boleh melakukan apapun juga gitu, maksudnya ya boleh mencium gitu. Tapi belum si aba-aba udah langsung mau dicium aja. Saya bilang, tunggu, belum dikasih aba-aba. Kaget dia. Jadi mesti tunggu dengar suara aba-aba, komandan atau pester ya. Belum disuruh dia mau cium aja mentang-mentang istrinya. Saya bilang, stop, untung pas ngeremnya. Remnya tajam juga habis diservis ya. Jadi harus dengan aba-aba. Nah, belajar kita itu rasanya kalau saya pikir itu belajar ketaatan dari situ. Sehingga orang berbaris itu begitu rapi, dia bilang berhenti. Berhentinya 1, 2, 3, baru berhenti gitu kan. Enggak langsung berhenti semua. Udah yang di belakang maju terus nyerobot, gabruk ke depan semua. Ya, ini yang saya, bukan perenungan saya, tapi saya lagi pikir, bagaimana belajar? Rasanya jemaat juga perlu begitu. Pastor Leo pimpin, gerak jalan. Dengar bisa suara senior pastor seperti apa gitu kan. Jadi kalau suruh jalan. Jangan saudara nggak berjalan. Oke. Waktu berjalan. Waktunya yang berjalan nggak itu amat bersahabat sama saya. Oke. Jadi perlu pelatihan. Nah, Saul dipilih Tuhan menjadi raja. Tetapi Saul waktu dia melawan Filistin di Gilgal, ya, waktu di 1 Samuel 13, kalau saya bukain ayatnya, saudara baca, mungkin nanti lama, saya bukain aja, saudara percaya sama saya, di Samuel 13, 1 Samuel 13, ya, Samuel janji dia akan datang, Filistin udah ngumpul tentaranya, wah udah banyak tentaranya Filistin, sampai orang Israel sendiri jadi ketakutan. Dan sebagian sudah ada yang nyebrang, ada yang lari, pulang. Bikin dikit nih orangnya. Ya, Saul nungguin, si Samuel datang. 1 Samuel 13, ya sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar katanya. Ayat yang ke-8, ia tunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lalu dia apa? Dia ambil korban bakaran, dia sembahkan korban bakaran yang bukan bagiannya, tapi bagiannya Samuel. Ya. Setelah selesai Samuel datang, Samuel tanya, apa yang kamu perbuat? Dia jawabnya apa? Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Jadi dia apa? Dia takut karena orang-orangnya itu enggak ada. Banyak gereja juga begitu kali ya. Yang masa pandemi jemaatnya pada kagak ada, bingung. Padahal yang penting bukan jemaatnya ada, Tuhan ada di gereja, pasti jemaatnya kembali. Selama gereja dibangun di atas batu karang dan dasarnya adalah Yesus Kristus, enggak usah takut. Jemaat pasti kembali karena yang dicari adalah Yesus Kristus. Itu satu. Satu lagi, sekali lagi. Saul waktu perang dengan Amalek, pemerangin Raja Agag. Tuhan bilang tumpas semuanya. 1 Samuel 15. Di 1 Samuel 15, nanti saudara boleh baca di rumah, ya. Tuhan bilang kepada Saul di ayat 1 Samuel ayat 3. Jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Suruh bunuh semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat 8. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, enggak dibunuh. Dan rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semua, tapi segala hewan
yang tidak berkeadaan buruk itu yang ditumpas mereka. Jadi yang jelek-jelek, yang timpang-timpang, yang tua-tua dibunuh. Yang enggak disimpan. Tuhan bilang apa? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, saya cari coba ada enggak Tuhan bilang menyesal? Enggak ada. Tetapi waktu Saul tidak mendengar apa perintah Tuhan, Tuhan bilang di ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Mungkin enggak ada saya taruh ya, tapi saudara bisa baca di rumah. 1 Samuel 15 ayat 11 katakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab dia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat 10 bilang, datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal. Padahal Tuhan mau bikin Saul untuk memimpin bangsa Israel dalam kemenangan dan kemenangan. Tapi Saul enggak taat dengan kata Tuhan. Tuhan bilang menyesal. Demikian juga sini suami-suami yang ada. Taat sama Tuhan itu perlu. Ya. Jangan sampai istri bilang, aku menyesal kawin sama kamu. Jangan sampai. Saya rasa istri-istri kalau di sini tanya, senang kalau punya suami-suami yang taat dan takut akan Tuhan enggak? Saya enggak suruh angkat tangan, tapi dalam hati amin, amin. Karena itu kalau punya suami yang takut dan taat akan Tuhan, kasihi, jagain, jangan sampai dicolong kolong wewe. Ya, perhatiin baik-baik. Nah Tuhan marah sama Saul, dia bilang Samuel pergi cari gantinya. Samuel pergi ke tempat Isai. Ya Samuel tanya Saul, kenapa kamu tidak menurut firman Tuhan, kata Tuhan? Samuel tanya ya di ayat 1 Samuel 15, 22, 24. Ya, 1 Samuel 22, 23 sampai 24. Saudara boleh buka ayatnya supaya saudara tahu. Oke. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jangan saudara pikir, oh saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah bantu orang miskin, saya bantu orang sakit, saya bantu gereja, pembangunan gereja. Tapi enggak dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul jawabnya apa? Jawabnya enteng Saul nih. Ayat 24. Berkata Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkuhi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Takut kepada rakyat, takut kepada Tuhan. Jadi jangan bikin ikatan suami-suami takut istri. Tapi bikin ikatan suami-suami takut Tuhan. Adanya di mana latihannya? Di home. Saudara ragu-ragu. Di mana latihannya? Di home kita belajar. Dia bilang dia takut kepada rakyat. Kemarin itu dia juga takut kepada rakyat, bukan takut kepada Tuhan. Perintah Tuhan dia enggak kerjakan. Ya. Singkat cerita Daud yang suruh pelihara 2-3 ekor kambing. Ya. Dia dibiarkan menjagai 2-3 ekor kambingnya. Sekarang Isai datang, si Samuel datang ke rumah Isai. Dia panggil anak-anaknya, keluar Abinadab tinggi besar. Ya. Nah, pikirnya Samuel, ini dia yang Tuhan pilih. Bukan keluar Abinadab, keluar Eliab dulu yang pertama, anak pertama. Keluar Eliab, dia pikir ini
ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang bukan. Tanya lagi Asya, ada satu lagi enggak? Keluar Abinadab. Tapi juga bukan. Tuhan bilang bukan. Sampai yang terakhir, enggak ada. Sampai Samuel tanya, masih ada lagi enggak Isai? Oh iya, ada satu anak tuh kelupaan. Anak buangan atau anak pungut atau anak apa. Ada kelupaan satu. Lagi yang kambing dipanggil. Nah Tuhan pilih ini. Kata Tuhan, aku melihat hati. Aku melihat hati. Daud ini mempunyai hati yang lembut. Makanya Tuhan bilang dia adalah orang yang after his own heart ya. Nah waktu Daud datang dan diurapi, dia jadi raja. Enggak langsung jadi raja. Dia tetap menjaga 2-3 kambingnya. Karena itu perintah bapaknya. Jadi dia jaga. Di dalam dia menjaga itu, dia mengalami banyak mujizat terjadi. Atau pertolongan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dia bukan hanya mengenal Tuhan. Tapi dia mengalami Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Kan itu banyak mazmur yang dia tulis. Dia menyanyi untuk Tuhan, dia memuji Tuhan setiap hari. Sehingga dia mengalami banyak kemenangan-kemenangan melawan singa dan beruang. Satu hari dia disuruh bapaknya, lihat abang-abang lagi berantem semua itu sama Filistin lagi perang. Bawain makanan, dibawain makanan. Dia tinggalin kambing dombanya, dia bawain makanan buat abangnya, dia titip kepada penjaga logistik, dia taruh di situ, terus dia mau lihat sedang perang sama siapa. Ternyata perang dengan Goliat. Enggak ada satu orang pun yang berani, termasuk Saul pun tidak berani melawan Goliat. Tapi Daud, dia datang kepada Saul, dia bilang, jangan khawatir, aku akan melawan orang yang tidak punya Tuhan itu. Saul bilang apa? Kita lihat ayatnya. Di 1 Samuel 17. Sebelah-sebelahan. Ayat 32 dikatakan oleh Daud kepada Saul. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul bilang kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia udah latihan bukan hanya baris berbaris, perang berantem, main pedang udah. Kamu masih kecil, apa yang kamu udah belajar? Cuman kambing domba 2-3 ekor yang saya cuma belajar nyanyi, main musik. Tapi Tuhan tidak melihat dari situnya bukan? Tapi si Saul kasih tuh dia perang, geblek juga ya. Raja udah lihat badannya kecil, masih imut-imut. Mau perang lawan yang 3 meter tingginya. Ya. Dia tingginya ada 6 hasta, 6 hasta dan 1 jengkal. Kalau saya hitung-hitung itu kurang lebih 2,9 meter, 3 meter. Baju sirahnya aja itu 50 kilo beratnya karena di lempeng-lempengan logam ya. Bagaimana Daud bisa melawan? Saul bilang, nah ini aku pakaikan bajunya Saul. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi dia, engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku kejar, aku menghajarnya, aku melepas domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Orang imut-imut bisa hajar dan bunuh beruang. Luar biasa kan? Baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh hamba ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencomoh barisan daripada Allah yang hidup. Dan kata Daud ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dia bukan hanya sekedar kenal Tuhan. Jadi dia percaya apa yang dikatakannya, apa yang diberikan oleh Tuhan, itu pasti dia dapati. Saul kasih pakaiannya. Di ayat 38, Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong di kepalanya, dikenakan baju sirah kepadanya, dikasih pedang. Udah dia pakaian rapi, sekarang Daud coba jalan. Dia jalan udah gak bisa keberatan. Ya karena dia masih kecil, dia bukan biasa berperang. Dia, kalau misalnya saudara juga dikasih baju yang beratnya 10 kilo juga saudara mungkin jalannya udah susah. Baju sirahnya. Daud berkata, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya kemudian. Daud menghadapi Goliat dengan apa? Bukan dengan pedang, dengan lembing. Tapi dia hanya dengan batu. Daud memenangkan perang enggak? Daud memenangkan perang. Ya. Perlengkapan manusia, hikmat, pengertian, pengetahuan dunia, sia-sia. Kalau kita dalam menghadapi persoalan, apalagi masalah, persoalan pandemi saat ini, keadaan ekonomi yang turun. Jangan pakai hikmat dan pengertian dan pengetahuan dunia. Jangan pakai baju, seragam, kekuatan, senjata yang dunia berikan. Tahu boleh nggak? Boleh tahu. Jangan kalau ngobrol-ngomong kopi, orang ngomong mengenai komputer nggak ngerti, ngomong ini itu nggak ngerti, ngomong ekonomi nggak ngerti. Tapi paling nggak bisa mengerti. Tetapi hikmat-hikmat dunia itu tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Karena senjata-senjata yang dibuat oleh manusia itu dikatakan oleh Yesaya 54 ayat 16-17. Aku yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata. Menurut kecakapannya. Tapi akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Segala hikmat dan senjata-senjata manusia itu Tuhan yang menciptakan, tukang buatnya. Jadi enggak ada guna untuk melawan kita. Ya. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. 1 Korintus 3 ayat 19-20. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua itu adalah sia-sia belaka. Ya. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Daud melepaskan semua apa yang diberikan oleh Saul, sampai pedangnya pun dia nggak pakai. Tapi dia bunuh Goliat hanya dengan batu. Dia penggal kepala Goliat dengan apa? Dengan pedangnya Goliat. Pedangnya musuh, Tuhan bilang akan aku gunakan untuk musuh itu. Dia bukan bawa pedangnya. Supaya iman kita jangan bergantung pada kekuatan Allah. Karena itu kita sebagai orang percaya yang setiap hari mengalami peperangan. Kita ada di dalam musim transformasi dan victory. Kita mau diubahkan, kita mau mengalami kemenangan. Amin? Semua amin? Sebagian yang amin. Saudara kira bohong. Transformasi dan victory, saudara pikir bohong ya, dibuat. Saudara terima transformasi dan kemenangan pada tahun ini. Amin. Amin. Ketaatan pada Tuhan yang tadi dikatakan, dengar suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau saudara mau memenangkan peperangan, saudara mau diubah, dengar suara Tuhan, dengar suara gembala, dengar suara ketua home. Saudara mau diubahkan, saudara ada transformasi, dengar suara mentor, dengar suara Tuhan, itu yang paling baik. Dengar firman Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada televisi. Lebih baik daripada korban sembelihan. Pertama. Yang kedua, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Jangan senjata yang lain.
Pergunakanlah hikmat yang daripada Tuhan. Jangan hikmat yang lain. Minta hikmat dari Tuhan. Hikmat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6. Efesus 6 ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oke, sekali lagi saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pertama, senjata. Sebelum dikasih senjata, kita harus kuat di dalam kuasanya Tuhan. Kenal dan bergaul karib dengan Tuhan dan mengalami Tuhan seperti Daud. Baru kita benar bisa mengenal kekuatan kuasa Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan akan menyertai aku dan akan mengalahkan seperti aku mengalahkan beruang dan singa. Mengalahkan orang Filistin itu melawan Goliat. Kenal bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya orang yang takut kepada Tuhan dan bergaul karib, dia akan beritahu perjanjian-perjanjiannya. Amsal 8 ayat 17-18. Amsal 8, 17-18. Aku mengasihi orang yang mengasihi kamu. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku dan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Kemarin itu ada anggota HUM saya kirim satu cerita. Cerita itu juga pernah saya baca. Lucu, tapi apa benar apa enggak juga enggak ngerti saya. Tetapi saya ambil maknanya baik. Ada Ko Acong katanya jualan. Setiap dari pulang jualan dia selalu mampir ke gereja. Dia berdoa. Orang perhatiin, nih Ko Acong tiap hari kok begini, mampir ke gereja, di depan pintu gereja, dia berdoa sebentar. Udah. Ko Acong ngapain ke situ? Berdoa. Kok sebentar? Iya, jadi doanya apa? Dia cuma datang, Tuhan Yesus, oe Acong. Ya, tiap hari terus dia begitu. Satu hari dia sakit, ya, dia berdoa Tuhan Yesus, oe Acong sakit. Satu malam Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus jenguk dia bilang, Acong, owe Yesus datang. Owe Yesus datang. Touch dia, terus dia bangun, dia rasa tubuhnya sehat segar, dia copotin semuanya. Dia tanya suster, tadi mana ada yang datang? Enggak ada. Tuhan Yesus datang sembuhkan dia. Jadi Tuhan, kita nggak perlu mesti berdoa susah-susah sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa berdoa, Tuhan aku datang, Tuhan. Aku dalam kelemahan, Tuhan aku datang. Cuma Tuhan tahu kelemahan kamu, kesusahan kamu dan keperluan kita. Nggak perlu yang ngomongnya panjang lebar, seperti pedang, luar biasa. Ya Tuhan bilang, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun mencari dia cari. Dia datang. Saya kirim ke teman saya. Teman saya jawab gini, Tuhan Yesus, ini aku, namanya saya nggak sebut ya, katakanlah namanya Amin. Tuhan Yesus, aku Amin, temannya Royanto. Dia jawabin cerita saya. Tuhan Yesus, aku datang, ini aku, ini Amin, temannya Royanto. Karena mungkin dia baru kali ini berdoa kali ya. Oke, Tuhan Yesus kenal dia. Ya, terus dibilang, kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Kalau firman Tuhan, saudara baca dalam satu paragraf ada berulang-ulang, itu perhatikan. Di ayat 11 dikatakan, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-hulu, dan roh-roh jahat di udara. Karena itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau dibilang seluruh berarti semua senjata perlengkapan Allah. Bukan satu aja yang saya ambil, yang saya suka. Apa?
berdiri tegap, berikat pinggang, kebenaran. Berbaju sirah, keadilan. Berkasutkan, kerelaan. Memberitakan Injil, damai sejahtera. Oh, saya mau kebenarannya aja, saya mau keadilannya. Tapi kalau kerelaan kasutnya aku nggak mau pakai. Ya bagaimana bisa kalau sepatunya bukan sepatu boot, sepatu perang. Jadi harus mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil, ada orang yang memang pakai salib gede-gede ditaruh di sini. Ya, keren. Tetapi bukan itu. Kalau kehidupan kita dalam kebenaran dan keadilan, maka waktu kita mengabarkan Injil nggak susah. Orang melihat kehidupan kita dalam kebenaran, dalam bisnis benar, dalam keluarga benar, dalam segala hal dia benar. Orang akan tanya, lu gerejanya di mana sih? Siapa sih pendetanya? Oh itu, Pastor Leonardo. Oh itu, aku kenal. Ajak gua dong. Daftar jemaat, datang dulu kemari. Ikutin prokes. Karena itu peraturan dari pemerintah, kita mesti ikut. Ya, jadi kita jangan melawan pemerintah. Efesus katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya, kita sudah mengabarkan Injil. Yang ke-15, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan para panah api si jahat. Di sini ada gambar perisai. Kemarin saya kasih, rasanya ada nggak ya dikeluarin gambar perisai? Perisai iman. Adalah suatu perjalanan bersama Tuhan setiap hari, bukan sekedar tindakan. Iman adalah suatu perjalanan bersama Tuhan setiap hari, bukan sekedar tindakan. Jadi perisai iman itu jangan dilepas. Nah itu perisai iman. Ya, ini orang Romawi dulu perang ini. Paulus bilang perisai iman. Perisai itu bukan buat dilepas, buat peperangan dia pegang. Ya, pegang perisai iman dan kemudian transformasi dengan iman. Mengalami kemenangan bahkan lebih dari pemenang di dalam iman. Iman itu terus dari awal sampai akhir iman. Roma 1 ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tadi coba yang gambar berikutnya. Iman juga gak bisa sendirian saudara kalau berperang. Karena kalau di panah api, kalau sendirian pasti kena api, panah api. Karena itu mereka bikin formasi seperti ini. Saya baru tahu ada formasi seperti ini waktu mereka berperang. Ini saling melindungi sehingga pasukan bisa aman di dalam panah-panah api. Nah saudara bisa begini kalau di dalam home, saudara bisa begini. Teman-teman di home saling melindungi dengan iman mereka. Sehingga saudara terlindungi, semua terlindungi selamat dalam berperang. Karena peperangan kita adalah tiap hari. Dan kita punya tujuan, kita mau victory tahun ini. Amin. Amin. Jadi kita harus punya perisai iman. Kemudian kita harus punya juga ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Allah. Amsal dikatakan semua firman adalah murni, perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dan yang terakhir dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Enak kita punya Roh Kudus sekarang. Kita gak bisa ngomong, gak usah bilang oe acong. Kita duduk, kita nangis, roh kita langsung berbicara kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan. Dia berbicara, Tuhan tolong. Aku mengalami begini Tuhan, aku percaya ada kemenangan daripadamu. Karena Tuhan mau menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sampai Paulus sendiri, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Padahal dia di dalam penjara, bagaimana dia bertanding? Tapi kalau dia punya iman, di dalam penjara, penjara pun tidak bisa mengurung kita. Kesusahan, kesulitan, penderitaan gak bisa mendiamkan kita atau membuat kita terpenjara dan tidak bisa bergerak untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Waktu Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan. Dia terus mengabarkannya sampai akhir dia di penjara.
banyak suratan-suratan yang dia buat kita. Dan kita disemangati dan kita dihidupi oleh firman-firman Tuhan yang Paulus tulis. Terakhir saya tutup, setiap orang percaya akan mengalami transformasi. Menjadi pribadi yang berubah dan berbeda dari sebelumnya. Menjadi manusia yang rohani. Yang bisa mengerti hal surgawi dan dunia. Dan hidup berkemenangan setiap hari. Amin. Salam transformasi dan victory. Perubahan dan kemenangan kita dapatkan tahun ini. Tuhan berkati. Saya akhiri kebaktian ini dengan doa berkat dan doa. Ada yang minta didoakan, ada permohonan doa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tuhan, kami mau dengar-dengaran apa yang kata-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengar segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya boleh berpegang kepada hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Kami hanya mau melihat dan fokus kepada Engkau, Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa, yang mati di atas kayu salib. Yang memindahkan kami pada kemenangan-kemenangan Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang karena kasih-Mu, karena Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Allah Yesus, kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu. Tuhan, kalau kami juga mau berdoa bagi Papa Bidi yang sedang sakit kanker darah. Tuhan, kami tidak mengenal namanya, tapi kami percaya Tuhan Kau mengenal akan ia dan kehidupannya. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan jamah, Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu Tuhan dan melakukan mujizat yang luar biasa. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Leni, Mama Ibu Leni Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Dan ada di Jogja Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi akan mujizat-Mu Tuhan. Dan doa kami untuk sampai kepadamu Tuhan. Meminta pertolongan-Mu Tuhan. Kau jamah Mama dari Ibu Leni Tuhan. Biar kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Rizkal Tuhan. Tuhan, Kau beri kekuatan bukan hanya bagi Rizkal aja Tuhan, juga bagi keluarganya, bagi istrinya Yufi Tuhan, untuk mendampingi, untuk boleh melihat rencana dan kehendak-Mu yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, dia perlu kekuatan daripada-Mu, dia perlu perkataan hikmat daripada-Mu, dia perlu pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, dia boleh kuat menjalani semua ini Tuhan. Sampai dia boleh melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya dan mujizat boleh terjadi Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh sidang jemaat kami. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang online Tuhan. Agar mereka pun juga Engkau jamah dan melihat akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hidup Tuhan. Mereka boleh mengalami kemenangan. Mereka boleh mengalami perubahan Tuhan. Untuk boleh mencapai kemenangan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Bahkan Kau sudah jarah buat kami. Untuk kami datang hanya mengambil jarah-jarahan itu Tuhan. Tuhan, biar ada takut dan fokus hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan bagi kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar itu semua menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami terus taat, kami mau mendengar suara-Mu. Kami boleh hanya memakai kelengkapan senjata yang Kau sudah berikan. Kami mau menggunakan hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga Engkau pulihkan Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Orang yang memerlukan Engkau. Tuhan berkati gue anak-anak sekolah minggu kami Aero Kids. Walaupun mereka beribadah masih online Tuhan di rumah.
Tapi kami percaya Engkau jamah. Engkau sendiri yang membuka pikiran-pikiran mereka. Engkau berikan hikmat-hikmat-Mu, pengertian-Mu, dan pengetahuan daripada-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak itu boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau seperti Daud walaupun ada jauh daripada keluarganya. Hanya mengamalkan 2-3 ekor kambing Tuhan. Tetapi ia mengenali Engkau. Karena Engkau Allah yang menyertainya. Demikian juga anak-anak Ero Kids kami. Engkau menyertai mereka. Sejak dari kecil, ia boleh mengenal Engkau. Ia boleh mengalami Engkau Tuhan. Dan hidupnya boleh berubah Tuhan. Tuhan berkati juga Sarji Tuhan. Kasih-Mu boleh mengalir. Kekuatan daripada-Mu terus boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Untuk menjadi generasi yang luar biasa. Yang Kau perkenan. Generasi yang mendengar akan suara-Mu senantiasa dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami mau berbawa berkat-Mu. Kami membawa kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Ke tengah komunitas kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang. Dan kami boleh menjadi Injil yang hidup Tuhan. Menjadi suratan terbuka Tuhan. Bagi orang-orang yang terhubung dengan kami. Di tengah komunitas kami berada Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Karena itu saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar daripada Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang indah penuh dengan sukacita. Dengan Roh Kudus menyertai kita. Sampai selama-lamanya. Orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.